Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sholat berjamaah, materi pendidikan agama Islam untuk kelas 7 SMP kurikulum 2013. Apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, makmum masbuk dan halangan sholat berjamaah. Yang kedua, tata cara sholat berjamaah. Dan yang ketiga, akan ada penugasan mengenai konten kreatif hasil karya siswa. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dari makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian berjamaah secara utuh. Rangkaian berjamaah secara utuh itu mulai takbiratul ihram sampai salam. Masbuk artinya terlambat. Makmum yang terlambat atau tidak sempurna mengikuti imam dari awal takbiratul ihram sampai salam. Lawan dari masbuk adalah muafik. Jadi makmum muafik itu adalah makmum yang mengikuti imam dari awal takbiratul ihram sampai salam. Berarti dia sempurna mengikuti kegiatan berjamaah. Kemudian kita bahas pada posisi terlambatnya seorang makmum masbuk. Patokan yang pertama adalah masih mendapatkan ruku atau mengikuti ruku. Berarti posisi ruku dan sebelumnya, yakni posisi ketika imam membaca surat pendek. Makmum yang datang dalam posisi ruku, kemudian dia itu masih mengikutinya atau masih mendapatkan rukuknya imam, maka yang langsung dia lakukan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung rukuk mengikuti posisi imam saat itu. Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar rukuk. Begitupun ketika kita datang saat posisi imam sedang membaca surat pendek atau ayat Al-Quran. Yang harus kita lakukan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung di posisi terakhir imam. Jika kita mendapatkan posisi terlambat di sesi pertama ini, patokannya adalah mendapatkan ruku, maka kita tidak wajib menambah satu rakaat, karena kita masih terhitung mendapatkan rakaat tersebut bersama imam. Jadi, misalkan saya itu mau sholat subuh. Saya datang waktu itu di ruku rakaat pertama. Yang saya lakukan adalah takbiratul ihram, kemudian langsung ruku bersama imam. Setelah salam, saya tidak menambah satu rakaat tadi, karena saya masih terhitung mengikuti rakaat imam. Posisi terlambat yang kedua adalah saat i'tidal dan setelahnya. Begitu i'tidal, sujud maupun duduk tasyahud. Jika makmum datang saat imam sudah i'tidal, sujud atau duduk tasyahud, yang harus dia lakukan adalah takbiratul ihram, kemudian langsung mengikuti gerakan imam saat itu. Misalkan saya itu datang waktu duduk tasyahud di sholat maghrib, duduk tasyahud awal ya, berarti rakaat kedua. Maka yang harus saya lakukan adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung ke duduk tasyahud, mengikuti duduk tasyahud awal. Setelah salam berarti saya terlambat berapa? Terlambat 2 rakaat, karena saya tidak terhitung mendapatkan rakaat kedua. Kenapa? Karena patokannya adalah saat rukuk. Ketika kita masih bisa rukuk bersama imam, maka kita mendapatkan rakaat tersebut. Namun, ketika kita datang saat posisi i'tidal dan setelahnya, maka kita terhitung tertinggal rakaat. Sekarang, halangan sholat berjamaah yang jadi sebab kamu kesulitan menuju masjid atau musola untuk sholat berjamaah.
Yang pertama, cuaca ekstrim. Misalnya, terjadi hujan lebat, angin kencang, gempa bumi, banjir, dan keadaan tidak nyaman lainnya sehingga itu membahayakan diri kamu untuk menuju masjid. Maka kamu diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah karena halangan tersebut. Yang kedua, karena sakit fisikmu sehingga menghalangi atau menyusahkanmu untuk berangkat ke masjid. Misalkan kakimu sedang cedera, atau mungkin kamu sedang kesulitan menahan sakit sehingga kamu tidak bisa ke masjid, maka kamu diperbolehkan untuk tidak ke masjid karena halangan tersebut. Kemudian karena keadaan darurat di sini sedang ingin BAB atau BAK. Waktu itu sudah iqomah, kemudian tiba-tiba perutmu itu tidak tahan, ingin buang air besar atau tidak tahan untuk buang air kecil, maka kamu selesaikan dulu hajatmu, kemudian baru menyusul sholat berjamaah. Dan yang terakhir karena bau mulut, misalnya kamu baru makan makanan yang meninggalkan bekas bau seperti jengkol, pete, dan lain sebagainya sehingga bisa mengganggu jamaah lainnya, maka kamu diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah dulu karena halangan tersebut. Kita lanjutkan ke sholat berjamaah, sholat yang dikerjakan bersama-sama. Kenapa tuh sholat berjamaah itu sangat dianjurkan? Karena memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian atau munfarid, yakni 1:27 derajat. Dari sini terlihat bahwa pahala sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat munfarid. Kemudian sholat berjamaah itu mengajarkan kita bersilaturahmi, karena kita bertemu dengan teman, keluarga, tetangga yang kita temui saat kita berjamaah di masjid atau musola. Mengajarkan kita disiplin waktu, mengajarkan kita menghargai, tidak egois, dan kepatuhan. Kenapa kok patuh? Karena kita kalau datang sebagai makmum, kita harus mengikuti imam. Kita tidak boleh egois, tidak mengikuti imam tersebut, dan harus menghargainya. Meskipun imam tersebut mungkin keadaannya baik secara fisik maupun ekonomi tidak sebaik kita, tapi kita harus menghargainya karena posisi kita sebagai makmum yang harus mengikuti imam. Terus bagaimana pelaksanaannya? Dimulai dari permulaan. Permulaan sholat berjamaah itu dimulai dengan adzan, kemudian dilanjutkan iqomah. Shaf diluruskan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu permulaannya. Kemudian ada bacaan-bacaan jahar, bacaan yang dibaca keras. Contohnya takbiratul ihram. Kemudian takbir intikal atau pergantian gerakan, misalkan setelah membaca surat pendek kita akan ruku, maka kita melakukan takbir intikal, Allahu Akbar. Kemudian tasmi, ketika kita ruku kemudian berganti dengan i'tidal. Dan salam itu dibaca jahar atau keras. Kemudian bacaan Al-Fatihah, surat pendek di rakaat pertama dan kedua, di sholat subuh, maghrib, isya, Jumat, Id'ain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat tarawih, witir, dan gerhana. Ini dibaca keras. Kemudian bacaan amin dari makmum. Ini dibaca keras. Loh, kok sholat duhur dan asar tidak ada? Karena sholat duhur dan asar itu dibaca sir atau dibaca perlahan, pelan. Kemudian ada bacaan sir atau lirih, yaitu bacaan yang selain jahar seperti bacaan doa kita ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika tasyahud, dan sebagainya yang bukan termasuk bacaan jahar atau bacaan keras. Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh itu ada dua, yaitu mendahului imam dan tidak mengikuti gerakan imam jika posisi kita sebagai makmum. Sekarang kita sampai pada akhir pembahasan. Di sini kita akan ada penugasan. Mari kerjakan, mari kreasikan. Setelah menyimak video pembelajaran tentang sholat berjamaah, baik part 1 maupun part 2, silahkan membuat karya kreatif sebagai berikut. Kalian boleh pilih ya. Yang pertama, kaligrafi. Niat sholat wajib saja. Boleh sholat subuh, duhur, asar, maghrib maupun isya. Kemudian video, kalian boleh pilih tutorial sholat berjamaah secara penuh maupun tutorial bagaimana kalau kita masbuk di posisi-posisi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian boleh juga hanya bacaan-bacaannya.
menjelaskan bacaannya, kamu bacakan di depan video. Kemudian peta konsep ini tentang materi sholat berjamaah. Kalian boleh kreasikan, boleh pakai warna-warna, boleh pakai bentuk-bentuk yang beragam sehingga semakin menarik untuk dilihat. Dan yang terakhir, poster mengenai ajakan atau pengenalan sholat berjamaah. Penugasan ini waktunya 1 minggu. Setelah video ini saya kirimkan ke kelas kalian atau setelah kalian terima video ini. Kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pelan asal pasti, dan tetap semangat untuk berkreasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama penjelasan video pembelajaran mulai dari part pertama sampai part kedua. Saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.